الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i was solihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Nabi Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Awalam yatafakkaru fi anfusihim wa'lamu anna fikum Rasulullah. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami jamaah tauhid yang dirahmati Allah. Bila mana seorang mukmin ingin selamat dunia dan selamat akhirat, maka hendaklah setiap mukmin itu wajib akan dirinya mengenal Allah dengan pengenalan yang sempurna. Mengenal Allah dengan pengenalan yang sempurna adalah zahir dan batin. Orang yang telah mengenal Allah dengan pengenalan yang sempurna zahir dan batin, maka sesungguhnya dirinya itu telah berada pada makom yang aman di dunianya, aman pula di akhirat. Inilah yang Allah utarakan kepada kita. Innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang telah mengenal Allah zahir dan batin, tentunya ruhani dan jiwanya itu telah benar-benar jinak dan patuh untuk tetap selalu berjalan dan meniti di atas jalan hidayah dan petunjuk Allah. Orang yang sudah berjalan dan meniti di atas jalan hidayah dan petunjuk Allah, maka Allah selalu akan membimbing dan menuntunnya kepada jalan yang diridhoinya. Dan itulah bukti bahwa dia itu sedang berada di dalam kandungan Rahman dan Rahimnya Allah itu. Famay yahdillah fahuwal muhtadi. Barang siapa yang telah aku bimbing, aku tuntun dia, kata Allah. Aku jadikan dia menjadi wali dan kekasih aku, fahuwal muhtadi. Maka dialah orang-orang yang beruntung itu. Dialah orang-orang yang menjadi akan kekasihku, kata Allah. Orang yang telah menjadi akan kekasihnya Allah, itu artinya dirinya itu selalu dibimbing dan dituntun Allah dalam kehidupan ini. Dan itulah orang pilihan yang sebenar-benarnya. Wallahu yahtasu bi rahmati may yasha. Allah selalu mengistimewakan, memberikan pilihan yang terbaik dari sekian hambanya itu. Jadi kalau Allah dah pilih kita ini menjadi wali dan kekasihnya, yang dikatakan namanya orang pilihan, maka orang pilihan itulah sebenarnya orang yang berada dirinya itu pada makom yang aman. Karena dirinya itu dah benar-benar diserahkan kepada Allah zahir dan batin. Tempat dia menyerahkan diri kepada Allah itu di mana dia telah mengenal Allah dengan pengenalan sempurna.
Ketika itu dia tidak akan pernah bimbang dan ragu dengan jaminan Allah. Tidak pernah khawatir dia dengan janji Allah, tidak risau dia dengan kemampuan Allah. Jadi orang yang telah yakin, mengimani Allah itu sebagai Rabb-Nya, mengimani Allah itu sebagai Tuhannya. Karena Allah itu Maha Kuasa. Maha Allah itu adalah Maha di atas segala-galanya. Tentunya diri kita ini tidak ada lagi rasa gamang, rasa khawatir dalam menjalankan kehidupan ini. Bahkan kehidupan yang kita lalui dan kita jalani di alam dunia ini, inilah bentuk cerita dan sandiwaranya Allah itu. Maka siapa yang ingin tahu cerita dan sandiwara Allah di alam dunia ini, maka kenalilah sutradaranya. Kenalilah akan Tuhannya. Karena Allah itulah sebagai sutradara dalam kehidupan ini. Nah, siapa yang sudah mengenali Allah sebagai sutradara kehidupan ini? Karena Allah yang punya cerita. Dan Allah ingin menyaksikan cerita yang telah dibuatnya dengan matang, dengan sempurna dan baik. Penuh dengan cinta dan kasih sayang. Dipastikan dia mampu membuka tabir rahasia kehidupan yang dia lalui di alam dunia ini sampai habisnya usia umurnya meninggalkan alam dunia ini. Akan tetapi Bapak Ibu, jikalau tidak ada keinginan kita, tidak ada terbetik dan terlintas di dalam rohani kita untuk mengenal akan Allah, siapa Roh, siapa Tuhan dan siapa kita. Bagaimana kita akan diangkat Allah untuk menjadi keluarga rohani? Bagaimana Allah akan menunjuk kita ini sebagai keluarga Tuhan? Kalau kita tidak mengenal Allah sebagai pemilik alam dunia, sebagai pemilik alam syahada ini. Makanya orang yang ingin menjadi keluarga Tuhan, ingin menjadi keluarga rohani, kenalilah Allah itu sebagai pemilik dunia dan akhirat itu. Karena Allah itulah hakikat tiap-tiap segala yang wujud ini. Allah itulah hakikat akan tiap-tiap segala yang ada ini. Karena segala yang ada, segala yang wujud, itu semuanya terbit daripada dirinya sendiri. Inilah makna wa anna ila rabbikal muntaha. Bahwa sesungguhnya Rabbmu itu adalah akhir daripada kesudahan dirimu. Akhir kesudahan dirimu itu maknanya akhir daripada kesudahan perjalanan hidupmu di alam dunia ini. Kenapa dikatakan Allah itu adalah akhir kesudahan hidup dan diri kita ini? Di alam dunia atau di alam syahada? Karena segala yang wujud, segala yang ada ini, termasuk diri kita ini, itu semuanya berasal daripada dirinya sendiri. Inilah yang Allah katakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya segala yang ada, segala yang wujud, sekalian alam dan dirimu itu, semuanya itu asalnya daripada aku. Kalaulah semua yang ada ini asalnya daripada aku, kata Allah, tentu pulang dan kembalinya adalah kepada aku. Ini yang selalu Ustaz antarkan kepada Bapak Ibu, di ma datangnya situ pulangnya. Di ma hilang di situ dicari. Kalau you memang datang awak Bapak Ibu daripada Tuhan, tentu kembalinya tetap kepada Tuhan itu. Akhirnya yang menjadi masalah Bapak Ibu, kita tahu asal kita adalah datang daripada Allah, akan pulang dan kembali kepada Allah. Namun kita tak mengenal akan Allah itu. Kita tak mengenal akan dirinya. Bagaimana kita akan pulang dan kembali kepada dirinya? Makanya jika kita ingin tahu jalan pulang dan kembali kepada dirinya, kita butuh
seorang mursyid. Kita butuh seorang pembimbing. Kalau kita butuh seorang mursyid dan pembimbing untuk menghantarkan diri kita usul kepada Allah, karena memang itu jalannya, maka wajib kita dunia ini memiliki mursyid. Karena dialah yang akan menghantarkan rohani kita untuk sampai kepada dirinya. Ini yang Allah katakan kepada kita. Ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu. Orang-orang yang menyeru akan Rabb-nya. Yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka senantiasa mencari jalan kepada Tuhan. Ayyuhum aqrabu. Siapa yang paling dekat? Siapa yang paling hampir dengan Tuhannya? Maka itulah yang dia cari supaya dirinya bisa usul, bermakrifat, bermusyahadah, dan bermuwajahah dengan Allah itu. Jadi kalau kita tidak mau mencari seorang mursyid dalam hidup ini, padahal di akhirat nanti kita akan dikumpulkan dengan mursyid kita. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Bahwa pada akhirat itu nanti manusia ini dipanggil, kita ini diseru sesuai dengan mursyid kita masing-masing. Nah, kalau kita punya mursyid di dunia ini, maka kita nanti dikumpulkan di akhirat ya bersama mursyid kita, pembimbing kita. Tapi kalau kita hidup di dunia tidak memiliki guru, tidak memiliki pembimbing dan mursyid, maka di akhirat itu nanti Bapak Ibu bahasa Namiyang senyawa di situ tuh. Kalian enggak tahu arti bahasa Namiyang dah. Pandang-pandang lalik saja Bapak Ibu. Orang bakumpu awak mandian biri saja mah. Ini yang mesti dipahami. Maka mursyid yang kita cari, pembimbing yang kita cari adalah pembimbing dan mursyid warasatul anbiya. Dia sebenarnya pewaris Nabi. Kalau dia adalah pewaris Nabi, maka dialah sebenar-benarnya yang mampu menghantarkan rohani kita itu kepada Tuhan. Kalau ada seseorang mengaku dirinya adalah mursyid, tapi dia tidak mampu menghantarkan diri kita untuk sampai kepada Allah, tinggalkan guru itu. Cari guru yang lain. Yang mana guru itu mampu menghantarkan kita kepada Tuhan. Kalau memang benar-benar guru tersebut, mursyid tersebut bisa menghantarkan rohani kita untuk sampai kepada Allah, maka temuilah dia. Datangi dia, walaupun kita datang kepada dirinya dalam keadaan merangkak. Begitulah keadaan kita. Walaupun kita ini dalam keadaan cacat, kita ini bertongkat kita. Bahasa ustaz, bahasa insu-insu wak berjalan. Kalau memang dia itu mampu menghantarkan rohani kita kepada Allah, datangi dia, temui dia. Walaupun kita datang kepada dia itu tertata-tata, sisun-sui, ya, walaupun kita datang kepadanya dengan jalan merangkak, temuilah itu. Karena dia yang akan menghantarkan bagaimana kita bisa bermusyahadah dan bermuwajahah dengan Allah. Ini yang diingatkan Allah kepada kita sebenarnya. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Cari dan ikuti olehmu orang-orang yang telah tahu jalan pulang dan kembali kepada aku, kata Allah. Orang-orang yang telah tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah tentu adalah orang yang telah bermakrifat. Orang yang telah mengenal Allah. Karena orang yang bermakrifat yang telah mengenal Allah, maka dialah orang yang berliku dengan Allah. Dialah orang yang berjumpa dan bersua dengan Rabb-nya. Orang yang sudah berliku, berjumpa dan bersua dengan Rabb-nya, maka dialah sebenarnya orang yang telah bermusyahadah dengan Tuhannya.
telah menyaksikan Tuhannya. Kalau dia adalah orang yang sudah bermusyahadah menyaksikan Tuhannya, maka orang yang bermusyahadah itulah sesungguhnya orang yang telah bermuwajahah dengan Rabb-nya. Orang yang sudah bertatap wajah dengan Tuhannya. Maka ketika itu Bapak Ibu, hubungan kita dengan Allah tidak ada namanya hijab. Hubungan kita dengan Allah itu tidak ada lagi namanya tirai, sekat, dan dinding. Kenapa tidak ada lagi namanya hijab, sekat, dan dinding? Karena al-abid wal ma'bud wahid. Yang menyembah dengan yang disembah. Yang memandang dengan yang dipandang. Yang wujud dengan yang maujud. Sudah wahdatul wujud. Sudah esa Bapak Ibu. Karena dialah sebenar-benarnya wujud yang mutlak itu yang sesungguhnya. Tidak ada lagi wujud yang lain selain daripada dirinya. Cuma selama ini karena kita belum mengenal akan rahasia yang sebenar-benarnya. Disitulah kita masih merasa bahwa diri kita ini juga wujud di situ. Di situ pula lah kita masih memandang dan menganggap diri kita ini yang bersifat. Tapi setelah Bapak Ibu paham dan mengerti siapa dirinya dan siapa kita, disitulah hilang lebur dan fana wujud dan sifat kita di dalam wujud dan sifatnya Allah. Allah lah cuma yang wujud, Allah cuma yang bersifat semata-mata. Maka malam ini Bapak Ibu, kita akan mencoba untuk memahami siapa Allah dan siapa kita sebenarnya. Apakah Allah ada dan kita juga ada? Apakah kita tidak ada, hanya Allah saja yang ada? Maka jawabannya, tunggulah pesan-pesan berikut ini. Nah, jadi kita coba Bapak Ibu memahaminya nih. Ya, supaya nanti matinya kita nanti betul-betul selamat. Ya. Jadi perjuangan kita dalam hidup ini ya tidak lagi perjuangan yang hampa, perjuangan yang kosong. Betul-betul perjuangan kita dalam mencari Tuhan itu betul-betul berjumpa dan bersua. Ya. Karena Allah itu tak kemana-mana Bapak Ibu. Kita saja yang selalu tertipu memandang akan wujud nyatanya diri Allah itu. Karena dia cuma yang wujud dan yang tunggal. Makanya mengenal Allah itu ibu-ibu, tidak cukup ibu-ibu tuh mengenal Allah itu sebatas mengenal namanya. Ya. Kalau kita hanya mengenal Allah sebatas mengenal nama, awak tak kicu di nantarang senyawa Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi mengenal Allah itu zahir dan batin. Kenali namanya, kenali pula diri yang bernama itu. Karena al-ismu wal musamma wahid. Nama dengan diri yang punya nama tidak pernah berpisah cerai. Ya. Sama seperti gula dengan manisnya. Cabai dengan pedasnya. Contoh, ini sebelum masuk ke sini Bapak Ibu. Ya. Nah. Ini gula. Ini manis. Apakah seperti itu Bapak Ibu memahami gula dengan manis? Ini gulanya, ini manisnya. Apakah berpisah dia? Tidak pernah berpisah. Kalau tidak pernah berpisah, lalu manisnya di mana? Di gula itu. Ya, kemudian Bapak Ibu larutkan gula itu ke dalam air. Setelah larut gula tadi dalam air, tinggal apanya? Tinggal manisnya. Padahal setiap manis ada gulanya. Sekarang gulanya ada atau tidak? Ada enggak gulanya? Mana ada gulanya? Manisnya jangan tinggal. Gulanya mana? Padahal tadi manis itu ada di gula. Sudah dilarutkan, tinggal manisnya. Gulanya ada? Walaupun gulanya tidak tampak, tapi yakinlah kita. Ya, tapi yakin kita walaupun gula tak nampak, manis itulah menunjukkan adanya gula itu.
Itu tingkatan muraqabah tuh. Tingkatan rasa. Nah, namun orang yang telah sampai pengenalan dirinya kepada Allah, betul-betul sempurna zahir dan batin tuh. Ya. Makanya kata Ustadz, tidak cukup kita mengenal Allah itu hanya sebatas mengenal asma, huruf, dan tulisan atau lafaz Allah. Nah, nih. Nah, tidak cukup kita mengenal Allah itu hanya sebatas mengenal huruf, asma, lafaz, dan kata-kata. Kita mesti mengenal akan diri yang bernama Allah itu. Sebab kalau kita mengatakan lafaz Allah itu yang Allah, tulisan Allah itu yang Allah, maka terjadilah namanya syirik. Ya. Kalau kita tak mengenalnya. Ini yang Allah katakan. Wa minan nasi maya'budullaha ala harfin. Ada sebahagian daripada manusia, dia menyembahku, dia bertuhan kepada aku, dia mengingat aku, katanya. Tapi sebenarnya dia tidak menyembah, dia tidak mengingat aku. Yang diingat dan yang disembahnya adalah huruf Allah, lafaz Allah, dan tulisan Allah. Nah, jadi jangan Bapak Ibu bayang-bayangkan tulisan Allah. Jangan lafaz Allah itu yang ditanam ke dalam dada. Jangan itu yang dihunjamkan dalam akal fikir. Kalau tulisan Allah ini yang dihunjamkan di dalam dada, ditanam di dalam akal fikir, itu yang kita anggap Tuhan, maka syiriklah selama-lamanya itu. Ya? Maka kita ini termasuk orang yang zolim. Zolim terhadap diri, zolim terhadap Allah. Itu yang disebut namanya dalam bahasa ilmu tauhid jahil murakkab. Bodoh terhadap dirinya, bodoh pula terhadap Tuhannya. Maksudnya dia tidak mengenal siapa dirinya dan dia juga tidak mengenal siapa Rabbnya. Itu yang jahil murakkab itu. Makanya supaya kita tidak dikatakan jahil murakkab, kita tidak disebut namanya zalim terhadap diri dan terhadap Tuhan, jangan bertuhan kepada lafaz Allah. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengenal Allah itu? Kalaulah kita tidak bertuhan kepada lafaz Allah, yang mana yang Allah itu. Nah, untuk mengenal Allah itu, jalannya hanya satu saja. Pada malam ini Ustaz antarkan. Wajib kita mengenal akan wujudnya. Wajib kita mengenal akan wujudnya. Wujud ini secara lafaz, dia itu adalah sifat. Nah, ini satu antarnya. Wujud ini secara lafaz dia adalah sifat. Akan tetapi wujud ini secara makna inilah dirinya yang sebenar-benarnya. Secara lafaz apa namanya, Bu? Sifat tuh. Secara makna itu adalah dirinya. Maka kita wajib mengenal dirinya. Karena dirinya itulah yang bernama Allah. Kalau kita wajib mengenal dirinya, mengenal wujudnya, mana yang wujudnya, maka kenalilah wujud Allah itu sempurna, zohir, dan batin. Mengenal wujud Allah itu, kenali secara sempurna, zohir, dan batin. Kenali wujudnya sempurna, zahir, dan batin. Mana yang wujudnya yang batin? Nah, lihat.
Wujudnya yang batin itu Bapak Ibu ini. Wujudnya yang batin itu adalah yang kosongnya. Bukan yang garis itu Bapak Ibu. Yang garis itu namanya garis bantu itu. Nih. Ya. Ustadz buat garis ini untuk memahami supaya kita bisa paham dan mengerti. Kalau kosong kayak gini ini bingung Bapak Ibu. Makanya Ustadz buat ya garis bantunya. Jadi wujud Allah itu secara batin ini yang kosong. Yang tidak bisa disebut, tidak bisa dikenal, tidak bisa diceritakan. Namun dia itu benar-benar nyata. Dia itu benar-benar ada. Jangan dibilang kosong, nggak ada. Jangan dibilang hampa, dia itu tiada. Walaupun dia kosong, tidak bisa disebut, tidak bisa diceritakan, namun wujudnya itu betul-betul nyata, terang, dan jelas Bapak Ibu. Itu mesti dipahami. Maka wujud Allah itu secara makna batin, ini yang kosong. Sekarang mana wujudnya yang zohir? Nah, lihat. Wujudnya yang zohir wujudnya secara zohir itulah yang disebut namanya dengan nur. Ya, secara zohir wujudnya itu yang disebut namanya dengan nur. Nah, ketika wujudnya telah zahir yang disebut namanya nur, maka disitulah kita bisa mengenalnya. Disitulah kita bisa menyebutnya. Bahwa sesungguhnya yang kosong tadi, yang tidak bisa disebut tadi, yang tidak bisa dikenal tadi, betul-betul nyata, terang, dan jelas wujudnya itu. Makanya ini yang usah katakan. Kalau Allah itu dikatakan batin, jangan dibilang tidak ada. Dia ada tapi belum bisa dikenal. Kapan dia bisa dikenal, kapan dia bisa diceritakan, apabila wujudnya yang batin itu betul-betul telah zohir. Betul-betul wujudnya itu telah nyata. Betul-betul wujudnya itu telah ditampakkannya. Dalam bahasa tauhid, yang batin itu sudah bertajalli. Ya. Yang batin itu bertajalli, dia sudah menzohirkan, dia sudah menampakkan, dia sudah mewujudkan dirinya. Wujud tampak dirinya itu yang disebut namanya dengan nur. Karena nur ini asalnya daripada diri Tuhan itu sendiri, disebut namanya nur ilahi. Karena nur itu asalnya daripada diri Tuhan, wujud yang batin itu, maka disebutlah nur itu dengan nur ilahi, nur Tuhan. Dan yang kedua, nur itu juga disebut namanya dengan Nur Muhammad. Karena nur itu tempat memandang wujud nyatanya akan dirinya yang batin, maka disebutlah namanya Nur Muhammad. Jadi sebenarnya
Nur ilahi dengan Nur Muhammad itu hakikatnya itu adalah Esa satu dia. Ya. Sebutannya dua, namun yang disebut, yang diceritakan itu adalah diri yang esa, diri yang satu. Disinilah Ustaz selalu katakan bahwa nur itu kalau dipandang dari sisi syariat lain sebutannya. Dipandang dari sisi kacamata torikat, lain pula cara penyampaiannya. Dipandang pula dari sisi hakikat dan ma'rifat, lain pula cara penyebutannya. Apa maksud yang Ustaz sampaikan itu? Kita lihat. Ya, nur ini Bapak Ibu, ya, kalau dipandang, kalau dilihat, ya, dalam penyampaiannya dari sisi bahasa syariat, maka nur itulah yang disebut namanya dengan hamba Allah. Disebutlah namanya makhluk. Disebutlah namanya alam. Disebutlah namanya sesuatu. Atau disebutlah namanya ciptaan. Jadi ciptaan, sesuatu, alam, makhluk, hamba Allah itu sebenarnya adalah nur. Nur ini yang disebut hamba Allah tuh. Nur itu yang disebut makhluk Allah. Nur itu yang disebut namanya alam, dan nur itu yang disebut namanya ciptaan. Secara bahasa syariat. Akan tetapi apabila kita pandang nur itu dengan kacamata thariqah, bahwa sesungguhnya nur itulah yang disebut cermin Allah. Nur itu yang disebut namanya bayang-bayang Allah. Nur itu yang disebut namanya duplikat Allah. Nur itu yang disebut namanya rupa Allah. Nur itu yang disebut bahagian Allah. Jadi bahagian Allah, duplikat Allah, bayang-bayang Allah, cermin Allah, itu sebenarnya sebutan dalam bahasa thariqat tentang nur ini. Akan tetapi, apabila kita lihat nur itu dari kacamata hakikat, maka nur inilah yang disebut namanya wujudullah. Disebutlah nur itu namanya ainullah. Disebutlah nur itu hakikatullah. Wujudnya Allah, nyatanya Allah, sebenarnya Allah. Ya. Dan apabila kita pandang nur itu dengan kacamata ma'rifat, maka nur itu sebenarnya adalah tiada lain, adalah Allah. Jadi kalaulah nur itu secara pandang ma'rifat tiada lain adalah Allah, itu makna yang sesungguh tiada lain itu adalah Allah. Ya Allah lah itu Bapak Ibu. Allah semata-mata.
Maka dari sisi mana Bapak Ibu memandangnya? Dari sisi mana Bapak Ibu membacanya? Dari sisi mana Bapak Ibu untuk menjelaskannya? Kalau Bapak Ibu menerangkan nur itu dari sisi syariat, maka sebutannya hamba Allah tuh. Sebutnya makhluk, sebutnya ciptaan. Kalau dipandang dia dari sisi torikat, cermin Allah, bayang-bayang Allah. Dipandang dia dari sisi hakikat, wujudullah, ainullah, wujud Allah, nyatanya Allah. Dipandang dari sisi makrifat, tiada lain Allah. Allah lah itu maksud yang sebenar-benarnya. Maka dirinya benar-benar sudah zohir. Dirinya sudah benar-benar nyata. Kemana tempat memandang zohir dan nyatanya dirinya itu Bapak Ibu? Kalau dirinya itu telah wujud. Tempat memandang nyatanya nur itu. Sebagai cermin Allah. Sebagai wujud Allah. Sebagai ainullah. Nyatalah pada sekalian langit dan bumi. Disitulah Allah menjelaskan Allah nurus samawati wal ard. Allah itu adalah nur. Kalaulah Allah itu nur, nurnya Allah itu sudah nyata pada sekalian langit dan sudah nyata pada sekalian bumi. Rupanya Bapak Ibu, sekalian langit dan bumi inilah yang disebut namanya wujudullah. Sekalian langit dan bumi ini disebut namanya ainullah. Dalam bahasa hakikat. Sekalian langit dan bumi ini disebut namanya cermin Allah. Dalam bahasa thariqat. Jadi alam ini cermin Allah. Diri Bapak Ibu juga cermin Allah. Kalaulah alam dan diri Bapak Ibu disebut cermin Allah, maka cermin Allah itu tiada lain adalah tempat memandang nyatanya akan wujud Allah itu sendiri. Sebenarnya yang menjadi cermin itu adalah Allah. Allah yang bercermin memandang dan melihat akan dirinya sendiri. Kalau Allah yang bercermin, memandang dan melihat dirinya sendiri, maka yang tampak itu adalah dirinya. Tak mungkin dia bercermin yang tampak sesuatu. Tak mungkin kalau dia bercermin yang nampak adalah yang lain selain daripada dirinya. Karena dia cuma yang wujud semata-mata, maka kalaulah alam dan diri kita ini ada cermin untuk memandang dirinya Allah, maka yang terpandang dan yang terlihat itu tiada lain adalah dirinya sendiri. Apa sebabnya? Karena Allah itulah yang sebagai cermin yang sebenar-benarnya untuk memandang dirinya. Itu memahaminya. Akan tetapi Bapak Ibu, kesempurnaan memandang sinar Allah, wujud Allah, cermin Allah, hamba Allah, ciptaan Allah, untuk memandang kesempurnaan hamba Allah, cermin Allah, wujud Allah, memandangnya itu adalah pada insan. Pandangnya pada insan. Insan inilah kesempurnaan memandang hamba Allah. Insan itulah kesempurnaan memandang cermin Allah. Insan itulah kesempurnaan memandang wujudnya Allah. Insan itulah kesempurnaan memandang Allah. Apa sebabnya? Karena dia cuma yang wujud, dia cuma yang ada. Maka siapa insan itu yang dikatakan wujud Allah itu? Apa kata Allah? Al-insanu sirri wa ana sirruhu.
Insan itu adalah rahasiaku. Dan akulah rahasianya. Jadi Allah menjelaskan bahwa sesungguhnya insan itu adalah rahasiaku dan akulah rahasianya insan itu. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.